yang channel lagi. Assalamualaikum, kali ini aku mau share kegiatan aku di dapur seharian. Ini yang pertama, aku mau bikin bekal. Aku bikin bekal sayur yang simple aja, pakai bawang merah, bawang putih, dan irisan cabai. Sayurnya pakai jagung muda dan juga kol. Terus aku tambahin garam sama kaldu dan sedikit air. Ini tinggal dimasak aja sampai mateng, simple banget kan. Terus buat proteinnya aku pakai sisa ikan kembung goreng yang ada di kulkas. Aku suwir-suwir, terus kayak panasin sebentar, terus tambahin sambal balado. Ini stok sambal yang aku buat di video sebelumnya. Bahannya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat. Nah udah, ini tinggal dipanasin aja. Simpel banget tapi tetap enak. Kemarin aku sempat beli ikan tongkol kan, cuman aku belum pakai yang itu karena masih ada ini. Nah ini aku masukin dulu ke kotak bekalnya. Ini untuk sayurannya gak ribet sih, kayak cuman gini dong, dan juga nggak banyak banget macem-macem. Terus ini ada ikannya. Kemudian ini nasinya, kata papa ini tuh enak banget kemarin, cuman kok nasinya dikit banget, ternyata ini wadahnya kayak emang kecil gitu. Udah, ini tinggal ditutup, terus masukin sendok, karena ini stainless jadi mendingan pakai sendok plastik. Kalau kayak kemarin aku cuma bekalin nugget doang. Nah selanjutnya buat makan malam aku goreng ayam, terus juga goreng tempe. Ini tempenya nggak gosong sih karena tempe ungkep, jadi tuh bumbu-bumbunya. Syukurnya tempe kali ini nggak kayak tempe sebelumnya, bener-bener bisa dimakan. Terus aku panasin bawang merah buat tumis selada air. Ini cuma ditumis kayak gini aja sampai mateng, terus dibumbuin dan dikasih air sedikit karena tadi aku peres banget gitu seladanya. Dan selada itu rada pahit daripada yang biasanya aku makan di rumah gitu loh. Cuma aku tetap makan sih karena enak dan wangi. Terus ini aku bikin dadar telur pakai kucai. Jadi aku cobain nih pakai kucai kemarin. Kemarin tuh kucainya sempet aku makan mentah, enak banget. Cuman kayak makan rumput gitu loh. Nah ini aku cobain pakai telur dadar, ternyata rasanya juga enak banget walaupun kayak gini doang. Dah makan malam aku sama papa kayak tuh kayak simple aja, nggak ada sambal-sambal juga, tapi kayak enak banget gitu loh. Full protein nih makannya, dia protein nabati, protein hewani, dan sayur, terus juga nggak gitu banyak nasinya. Nah ini aku mau cuci piring dulu, beresin piring, terus nanti mau beresin dapur, baru tidur. Ini aku sedang mencuci piring. Kalau lagi mencuci piring gitu apa ya ngomongnya? Aku cuci piring pakai sabun, terus disiram pakai air. Aku seneng banget deh kalau di rumah tuh nyuci piring tuh kayak malam. Aku kadang-kadang nyuci piring pakai, maaf. Aku senengnya pokoknya pakai air di rumah kalau malam di atas jam 10 kayak mandi. Aku suka jam 10 ya Allah, karena airnya tuh cuman deres di jam segitu. Kalau sore atau ya kalau pagi terus sore maghrib itu udah airnya kecil banget, mungkin karena banyak yang pakai ya. Nah ini aku bersihin dulu sinknya. Aku pakai stain gitu, stain apa sih, stain remover ya kan, iya. Udah nih, kalau udah aku beres-beres dulu dapurnya karena banyak percikan minyak. Jadi sebenarnya aku tuh pengen beli air fryer kan, cuman kan katanya kalau di air fryer gitu gorengannya kan jadi kayak kering kan. Nah tadi aku goreng siapa tuh sayap ayamnya tuh bener-bener kecipratan, sampai ke muka terus ke leher. Kalau sebelumnya aku ke jempol kan tuh, itu juga bekas loh. Apakah aku harus beli air fryer? Tapi kalau lihat kayak makannya lahap kayak tadi, kayak aku akan tetap menggoreng. Mungkin aku harus gorengnya dengan tutup panci gitu kali ya, pakai panci terus ditutup. Karena yang goreng tuh enak banget kan. Kalau air fryer aku belum cobain sih. Terus kayaknya kalau air fryer itu kan aku harus nunggu terus diem. Kayak terasa lama kali ya masaknya. Ini aku beresin, aku belum pindahin minyaknya ke botol. Masih kayak gitu aja karena kayak aku suka
kalau minyaknya udah habis kayak, "Aduh botolnya kok kotor banget ya," kayak ribet gitu nyucinya. Jadi ya udah deh entar dulu. Ini aku cuman bersihin lap-lap aja, bukan yang bersihin banget gitu. Nah ini aku lap-lap dulu, piringnya belum kering jadi aku belum balikin. Aku tuh sampai hari ini belum ngelap panci, bukan ngelap panci sih, belum ngegosok panci. Apakah aku harus mulai mengganti panci aku? Kayaknya udah susah banget itu gosok ya, cuman nggak tahu. Udah lap-lap terus aku vakum dulu sedikit debu-debunya, terus nanti bakalan aku sapu juga. Tapi aku vakum dulu deh biar debu-debunya hilang. Sebenarnya enakan nyapu sih kalau di dapur, cuman ya udah karena ini udah rada-rada malam gitu kan. Jadi udahlah aku vakum dulu. Terus nanti tinggal disapu. Udah beres, selanjutnya aku mau unboxing sebentar. Ini aku mau unboxing sebentar, ini barang yang udah aku beli kayak berapa lama ya, udah ada kali 2 bulan di rumah aku belum aku unboxing. Untung aja isinya bagus. Ini aku beli parutan sayur yang macam-macam, pisaunya macam-macam itu. Tapi aku bahasnya nanti ya, parutan ini aku cuman unboxing aja karena kayak udah lama banget belum dibuka. Pengen lihat juga isinya apakah masih baik-baik saja. Ternyata ya masih baik-baik saja. Nah ternyata ini isinya bagus banget, terus gede banget gitu kan. Nah pisaunya belum aku cek-cekin. Terus itu juga ada buku panduannya kayak contoh-contoh marutnya gitu. Terus udah nih aku buka. Pokoknya nanti penjelasannya mungkin di video selanjutnya aja ya, karena takut kepanjangan. Nah ini kayak gini dia, cakep banget aslinya. Dia kayak gede, terus kayak kokoh gitu, nggak yang ngeringkih gitu. Tapi nanti aku cobain, aku coba praktekin gitu ya. Udah ditaruh dulu karena udah malam. Nanti di video selanjutnya aku bakal jelasin kalau diperlukan. Terus ini ada buat pegangannya juga. Itu ada bukunya, udah deh nih aku simpen dulu ya. Besok kita bahas lagi. Oke, ini dapurnya udah beres. Ini kayak kitchen tour tipis-tipis ya. Kemarin aku sempat beli rak lagi karena nggak cukup ini barang-barangnya. Jadi aku beli rak kecil ini, tapi lumayan banget, muatannya banyak. Aku taruh toaster sama rice cooker, terus ada kukusan dan piring-piring besar aku. Terus juga aku taruh blender, chopper, dan oven, jadi lumayan rapi kan. Dan jadi ada rumah-rumahnya gitu. Setelah seharian sibuk beres-beres rumah, beres-beres dapur, masak dan nganterin anak, saatnya istirahat. Tapi sebelumnya aku mau pakai rangkaian body care Scarlett dulu. Jadi Scarlett keluarin varian baru untuk Jolly. Sebelumnya ada shower gel dan body lotion. Ini sekarang ada body scrub, body serum, dan body creamnya. Seperti biasa sih packagingnya Scarlett tuh emang kayak manis-manis banget. Dan ini warnanya pink peach gitu, cakep banget. Ini yang pertama aku mau cobain body scrubnya. Body scrub Jolly ini mengandung glutathione untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit serta menjaga kelembaban dan elastisitas kulit. Terus dia juga mengandung vitamin E yang membantu menyejukkan kulit yang teriritasi ringan, merawat kekencangan kulit. Nah ini aku coba pakai. Cara pakainya tinggal oleskan body scrub ke tangan atau tubuh secara merata. Kemudian didiamkan 2-3 menit lalu digosok perlahan. Bilas dengan air hingga bersih. Body scrub sebaiknya digunakan seminggu 2 kali. Ini sudah aku balurin ke tangan, aku balurin merata, terus nanti mau didiemin baru di scrub. Wanginya udah pasti enak banget. Scarlett nggak pernah gagal sih urusan aroma-aroma dari produknya. Nah ini aku diemin dulu terus baru di scrub. Dia tuh ada buliran-buliran kasarnya gitu, tapi kayak oke, nggak yang bikin sakit gitu. Nah ini aku scrub dulu. Setelah di scrub bisa dibilas pakai air, kemudian pakai shower gelnya. Sudah aku keringkan tangannya, selanjutnya aku mau pakai body serum. Body serum Jolly ini 3 kali lebih mencerahkan. Dia mengandung glutathione yang membantu meratakan warna kulit.
Kemudian ada niacinamide yang membantu mencerahkan kulit, terus ada glycolic acid membantu mengangkat sel kulit mati, ada ceramide, hyaluronic acid, sea butter, vitamin E, dan titanium dioxide. Body serum ini 3 kali lebih mencerahkan. Untuk cara pakainya, oleskan body serum ke tangan atau kaki secara merata dan usapkan secara perlahan. Ini dapat digunakan setiap hari. Selain wanginya yang enak banget, kulit jadi 3 kali lebih cerah setelah pakai body serum ini. Selanjutnya aku mau pakein body cream. Untuk body cream ini dia mengandung hyaluronic acid yang menjaga kelembaban kulit. Terus ada phyto oil yang membantu melembabkan dan menghaluskan kulit. Ada sea butter juga merawat keremajan kulit. Aloe vera extract menyejukkan kulit. Terus ada niacinamide, glutathione, dan titanium dioxide juga yang melindungi kulit dari efek buruk sinar UV. Cara pakainya, oleskan body cream di bagian kulit yang kering untuk membantu menambah kelembaban pada kulit. Ini juga bisa digunakan setiap hari. Untuk body cream ini, dia 4 kali lebih melembabkan. Untuk hasil yang lebih optimal, kita bisa layer body serum dan body creamnya. Jadi bisa ekstra lembab dan cerah gitu. Kalau teman-teman pengen ikut cobain, bisa cek link pembeliannya di description box aku. Segini aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton.